Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Anita Mariska, NPM 22411036 dari kelas manajemen 22A. Di sini saya akan menjelaskan tentang ukuran pemusatan data kelompok. Ukuran pemusatan data kelompok. Ukuran pemusatan data kelompok adalah nilai tinggi yang mewakili suatu kumpulan data dan menunjukkan karakteristik dari data. Ukuran pemusatan data dapat digunakan untuk menggambarkan pusat atau titik tengah dari sekumpulan data. Berikut adalah beberapa contoh penerapan ukuran pemusatan data kelompok. Seorang peneliti ingin mengetahui rata-rata tinggi badan siswa di sebuah sekolah. Data tinggi badan siswa disajikan dalam bentuk tabel frekuensi. Untuk menghitung rata-rata tinggi badan siswa, peneliti dapat digunakan rumus Mean dengan data berkelompok. Seorang manajer ingin mengetahui median gaji karyawan dan perusahaannya. Data gaji karyawan disajikan dalam bentuk tabel frekuensi. Untuk menghitung median gaji karyawan, manajer dapat menggunakan rumus median untuk data kelompok. Rata-rata. Rata-rata adalah ukuran pemusatan data yang paling umum digunakan. Rata-rata dihitung dengan menjumlahkan semua nilai data dan membagikan dengan jumlah data. Rumus rata-rata adalah sebagai berikut. Mean sama dengan X1 ditambah X2 ditambah titik-titik ditambah Xn per N. Keterangan X1, X2, titik-titik Xn adalah nilai-nilai data N. Dalam jumlah data, rata-rata dapat digunakan untuk menggambarkan pusat atau titik tengah dari sekumpulan data. Misalnya, jika kita memiliki sekumpulan data tinggi badan siswa, rata-rata tinggi badan siswa tersebut menunjukkan tinggi badan yang paling umum di antara siswa. Rata-rata dapat dipengaruhi oleh nilai penyicilan. Nilai penyicilan adalah nilai data yang sangat jauh dari nilai-nilai data lainnya. Nilai penyicilan dapat menyebabkan rata-rata menjadi tidak akurat. Modus adalah ukuran pemusatan data yang menunjukkan nilai data yang paling sering muncul. Modus dapat berkelompok dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Modus sama dengan TB plus P dikali FM per FN dikurang 1 per 2. Keterangan TB sama dengan tepi bawah kelas modus, P sama dengan panjang kelas interval, FM sama dengan frekuensi kelas modus, Fn dikurang 1 sama dengan frekuensi kelas sebelum kelas modus. Modus data berkelompok dapat digunakan untuk menggambarkan kecenderungan serta data dari data. Misalnya, jika kita memiliki data ukuran sepatu yang terjual di sebuah toko, modus ukuran sepatu dapat menunjukkan ukuran sepatu yang paling terlaris. Range adalah ukuran pemusatan data yang menunjukkan perbedaan antara nilai data terbesar dan terkecil. Range dapat digunakan untuk menggambarkan sebuah data. Semakin besar range, semakin besar pula sebuah data. Rumus range untuk data berkelompok adalah sebagai berikut. Range T max sama dengan T min. Keterangan T max sama dengan tepi atas kelas interval terbesar. T min sama dengan tepi bawah kelas interval terkecil. Range data berkelompok dapat digunakan untuk menggambarkan sebuah data. Misalnya, jika kita memiliki data harga barang di sebuah toko, range harga barang dapat menunjukkan seberapa besar perbedaan harga barang yang dijual di toko tersebut. Varians adalah ukuran variasi yang paling umum digunakan. Variasi dihitung dengan menjumlahkan kuadrat selisih antara nilai data dan nilai rata-rata, kemudian membagikan dengan jumlah data. Rumus varian untuk data kelompok adalah sebagai berikut. Varian sama dengan X dikurang min kuadrat N. Keterangan X ditambah nilai per 2. Min adalah rata-rata data. N adalah jumlah data. Varian dapat digunakan untuk menggambarkan seberapa besar penyebaran data dan sekitar nilai rata-rata. Semakin besar varian, semakin besar pula penyebaran data.
Definisi standar. Dalam statistika, standar deviasi adalah ukuran penyebaran data yang menunjukkan seberapa jauh nilai data tersebar dari nilai rata-rata. Standar deviasi sering disebut sebagai simpanan buku. Standar deviasi dihitung dengan menjumlahkan kuadrat selisih antara nilai data dan nilai rata-rata, kemudian membagikan dengan jumlah data. Rumus standar deviasi adalah sebagai berikut. Standar deviasi sama dengan akar variasi. Keterangan variasi adalah ukuran variasi yang dihitung dengan menjumlahkan kuadrat selisih antara nilai data dan nilai rata-rata, kemudian membagikan dengan jumlah data. Standar deviasi dapat digunakan untuk menggambarkan seberapa besar penyebaran data ke sekitar nilai-nilai. Semakin besar standar deviasi, semakin besar pula penyebaran data. Cara menghitung median. Median adalah ukuran pemusatan data yang membagi alat menjadi dua sebagian, yaitu sama besar. Median dihitung dengan menggunakan data dari nilai terkecil hingga terbesar atau sebaliknya, kemudian memiliki nilai tengah. Jika jumlah data ganjil, maka median adalah nilai data yang terletak di tengah. Misalnya, jika kita memiliki data tinggi badan siswa di sebuah sekolah sebagai berikut: 150, 155, 160, 165, 170. Median tinggi badan siswa tersebut adalah 160 cm, karena nilai 160 cm terletak di tengah data. Jika jumlah data genap, maka median adalah nilai tengah dari dua data yang terletak di tengah. Misalnya, jika kita memiliki data tinggi badan siswa di sebuah sekolah sebagai berikut: 150, 155, 160, 160, 170. Median tinggi badan siswa tersebut adalah 160 ditambah 160 per 2 sama dengan 160 cm, karena nilai 160 dan 160 terletak di tengah data. Cara menghitung modus. Modus adalah ukuran pemusatan data yang menunjukkan nilai data yang paling sering muncul. Modus dihitung dengan mencari nilai data yang memiliki frekuensi tertinggi. Misalnya, jika kita memiliki data tinggi badan siswa di sebuah sekolah sebagai berikut: 150, 155, 160, 160, 160, 170. Modus tinggi badan siswa tersebut adalah 160 cm, karena nilai 160 muncul sebanyak 2 kali, lebih banyak dari nilai data lainnya. Modus dapat dihitung secara manual atau menggunakan kalkulator. Untuk menghitung modus secara manual, kita dapat menghitung langkah-langkah berikut. Tulis semua nilai data dalam satu baris, hitung frekuensi setiap nilai data, cari nilai data yang memiliki frekuensi tertinggi. Kesimpulan. Ukuran pemusatan data adalah nilai yang digunakan untuk menggambarkan kesimpulan data dengan mengidentifikasikan pusat dan kumpulan data tersebut. Ukuran pemusatan data yang paling sering digunakan adalah rata-rata, median, dan modus. Rata-rata adalah ukuran pemusatan data yang paling umum digunakan. Rata-rata dihitung dengan menjumlahkan semua nilai data dan membagikan dengan jumlah data. Median adalah ukuran pemusatan data yang membagi data menjadi dua bagian yang sama besar. Median dihitung dengan mengurangkan data dan nilai terkecil hingga terbesar atau sebaliknya, kemudian memiliki nilai tengah. Modus adalah ukuran pemusatan data yang menunjukkan nilai data yang paling sering muncul. Modus dihitung dengan mencari nilai data yang memiliki frekuensi tertinggi. Masing-masing ukuran pemusatan data memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Rata-rata mudah dihitung, tetapi dapat dipengaruhi oleh nilai pencarian. Median tidak dipengaruhi oleh nilai pencarian, tetapi tidak mudah dihitung jika jumlah data besar. Modus mudah dihitung, tetapi tidak dapat digunakan untuk menggambarkan kurva normal yang tidak diterima. Sekian yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.